Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu riwahidin minal usad minal afwi an ghairihi afadahul mahalli. Wa yakfi banjokop fi sidqil iqab dalam bener siksa dalam bener siksa wujuduhu maneka bener siksa riwahidin daga setong orang minal usad dari ahli maksiat minal usad dari ahli maksiat ma'al afwi asarang ngapora mengampuni an ghairihi dari lainna. Apa dahu paring baik dahu da keterangan al mahalli fasira Imam Mahalli. Artinya kemarin itu dijelaskan maksudnya haram, sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan dosa, itu haram, mendapatkan siksa. Nah ini Allah dalam menyiksa menghadap orang-orang yang melakukan haram itu tidak mesti dan tidak harus semuanya yang melakukan haram itu disiksa. Dengan Allah menghadap satu orang saja itu sudah cukup bagi Allah membuktikan bahwasanya perbuatan haram itu memang menyebabkan siksaan Allah. Dan Allah bisa saja mengampuni dari orang-orang yang berdosa. Wa wa'ada tarikahu wa wa'ada bana janji Allah tarikahu daga sadingkel tarikahu daga orang sadingkel haram ai imtisalan bisawabi kana ngalakonin imtisalan dengan lakonin bisawabi kadaban ganjaran, mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Fal imtisalu huwa bi ayyakuffa nafsahu anil harami. Fal imtisalu maka tiningnya mengelakonin huwa dini imtisal bi ayyakuffa kala banyeke pasira orang bi ayyakuffa kala banyeke pasira orang nafsahu daka aban tibi anil harami dari orang anil harami dari kelakuan haram lida ilahi syar'i daga orang sing ngajak nglarang syariat. Artinya melakukannya itu adalah dengan mencegah dan tibi mencegah dirinya sendiri dari melakukan perkara haram. Abun tibi kada. Jadi untuk meninggalkan yang haram itu dirinya sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri, setelah itu baru orang lain. Ila fi ma law tarakahu bihi la fi ma kelaban fi tana barang berarti tana barang law lamun taraka lamun atina orang huda haram linahwi khaufin karena takok linahwi khaufin minal mahluki karena takok daga makhluk aw hayain ada batodus minhu dari makhluk aw ajzin ada tak mampu anil anhu dari si haram fala yusabuh maka tak gencer alihi pasirah orang. Jadi meninggalkan perkara haram itu diniati karena Allah, karena takut kepada
Allah. Kalau meninggalkan yang diharamkan itu karena takut pada orang lain, maka ini tidak dapat pahala. Orang yang meninggalkan yang dilarang tapi bukan karena Allah, ini tidak dapat pahala. Wa kadzaban semenika juga intarokahu bila qasdin. Wa kadzaban semenika juga tak gencer, tidak dapat pahala. Wala yusabu maka wa kadzaban semenika juga la yusabu tak gencer intarokahu lamun tinggal orang hudaka haram bila qasdin tak laban sengaja kama kati keterangan fi takriri Syekh Ahmad Dimyati dalam takrira Syekh Ahmad Dimyati. Begitu pula tidak dapat pahala orang arah peben mata ngicor sehingga nak ngicor sengkah orang Jawa sengkah ia oleh tangan itu tapi tidak dapat pahala. Faslun panangistong pasal fi awqatis sholatil maktubati dalam bekta-bekta da salat saya bektoen. Sekarang bab salat sudah. Wa ma yuzkaru ban bareng yuzkaru saya sebut maha asareng salat. Tahu definisinya salat? Apa definisinya salat? Hah? Apa salat itu? Pekerjaan sehari-hari banyak tak ngabi pekerjaan sehari-hari ya jalan tojuk mancing tedung itu pekerjaan sehari-hari je makan sarasa je pekerjaan sehari-hari gini kan. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim, yaitu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Fas sholatu magring salat ummul ibadati paneka jan korbine ibadah jan maturan korbine ibadah pangkal semua ibadah. Wa mi'rajul mu'minin ban mi'rajnya orang beriman. Wa munajatu rabbil alamin ban munajat deka Allah sing nguasain alam semesta. Afadahu Sulaimanul Jamal. Afaring faida ada keterangan pasera Syekh Sulaiman Jamal. Artinya begini, salat itu umul ibadah. Kalau orang tidak salat maka ibadah yang lain tidak diterima, karena yang paling pokok itu salat itu. Awwalu ma yuhasabul insan yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat amaliyah yang diperhitungkan pertama, yang dipertanggungjawabkan pertama kali adalah salat. Kalau salat di pos pertanyaan itu, di pos pertama, pos salat ini sudah bebas, artinya lolos dari pertanyaan malaikat. Nah, sholatnya sudah tepat waktu, bagus sesuai dengan syarat-syaratnya. Ditanya ki malaikat masalah sholat pun bebas lah, tahu kapi jawab kapi. Maka untuk pos-pos yang lain itu diberi kemudahan. Oke. Wa mi'rajul mu'minin. Sholat itu kan ada istilah Isra Mi'raj. Ya, Kanjeng Nabi kan Isra Mi'raj. Kalau ini sholat Mi'raj, naiknya orang-orang yang beriman. Artinya orang ketika sholat itu naik menghadap Allah. Ya mana sholat aku begitu nyampe konsentrasi penuh. Sebelum takbiratul ihram konsentrasi, sudah menghilangkan pikiran-pikiran yang bangsa dunia kekerelang kepada. Kemudian telepon betul-betul konsentrasi baru takbiratul ihram. Itu dalam istilah fikihnya itu istihdor.
Kemudian ketika Mi'rajul Mu'minin ini orang itu adalah menghadap kepada Allah. Makanya dalam doa iftitah itu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya saya menghadapkan diri saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu ngadep ke Allah. Wa munajatil mu'bil alamin, bermunajat. Artinya bermunajat itu kalau bahasa kita itu adalah berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.